Assalamualaikum, hello teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya. Hari ini saya ada di belakang rumah ya teman-teman ya. Ini itu di dapur, ada sengnya, dinding seng di bawah. Nah, ini bukan kandang ayam ya teman-teman ya, ini itu rumah saya. Ini saya di dapur. Soalnya saya dan suami mau memperbaiki kamar mandi, bukan kamar mandi sih, tapi lebih tepatnya WC. Itu ya teman-teman ya, WC-nya udah dibongkar. Nih, itu udah dibongkar. Ini ya teman-teman ya, tadi itu saya lupa mau videoin pas kamar mandi, pas WC-nya itu dibongkar dinding-dindingnya. Soalnya dindingnya itu udah pada lapuk. Jadi selesai dibongkar saya baru ingat kalau saya pengen jadikan konten. Ya udah, karena udah selesai dibongkar baru ingat untuk konten. Saya bikin kontennya pas masang dindingnya aja. Seperti ini ya teman-teman ya, di belakang rumah saya ala kadar aja. Jangan salfok ya teman-teman ya dengan jemuran saya, itu cucian semalam. Nih di sini juga banyak nih. Saya itu kalau nyuci jarang ya teman-teman ya, seminggu mungkin 2 kali. Jadi sekalinya nyuci ya seperti ini, seperti orang buka laundry nih. Banyak. Sekarang saya lagi nunggu suami ya teman-teman ya, dia lagi cari peralatan apa sih? Peralatan pokoknya intinya itu ya teman-teman ya. Saya lagi nunggu suami cari peralatan untuk seperti geragaji, penokok, paku. Sebetulnya ada punya kami tapi majal ya teman-teman ya, atau alias tumpul ya, bahasa kami tumpul, majal, pokoknya sama aja ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya kalau saya itu ngomongnya masih berlepotan ya, karena saya itu tidak bisa berbicara bahasa Indonesia yang lebih baik ya teman-teman ya, karena terbiasa menggunakan bahasa di daerah sini. Jadi bahasa Indonesia saya itu campur aduk. Ya begitulah. Jangan salfok ya teman-teman ya sama seng-seng ini. Jangan dipikir ini kandang ayam. Ini bukan kandang ayam, tapi ini dinding rumah. Ini dapur, karena bagian bawahnya itu kemarin udah lapuk. Anak ayam keluar masuk dari bawah. Jadi saya sama suami berapa sih? Intinya saya kepikiran untuk masang seng bekas di bagian bawah, karena dia kena hujan ya teman-teman ya, jadi cepat lapuk. Sedangkan kamar mandi aja udah roboh ya teman-teman ya. Waktu itu saya punya video waktu maksang. Saya punya video pas masang ini, tapi saya nggak ingat ya teman-teman ya. Soalnya saya pernah ngapus video, entah saya hapus, entah masih ada. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman boleh cek aja ke bawah, periksa semua video-video saya. Siapa tahu teman-teman penasaran kan dengan keseharian saya. Itu suami saya sudah mulai ukur-ukur dan mencari tiang yang pas untuk dinding kamar mandi. Bukan kamar mandi, lagi-lagi saya bilangnya kamar mandi, tapi lebih tepatnya WC. Soalnya WC dan tempat mandi kami itu berbeda ya teman-teman ya. Saya nggak suka WC dan kamar mandi itu nyatu, karena nanti repot ya teman-teman ya. Ada yang mau mandi, ada yang lagi sakit perut, jadi repot. Makanya saya kalau WC sama kamar mandi itu dipisah. Di sini banyak saya sensor ya teman-teman ya, soalnya kan pemandangannya itu nggak enak dilihat ya, namanya juga WC nggak enak dilihat ya teman-teman ya. Juga banyak kayu-kayu, papan-papan bekas yang sudah lapuk, yang pas tadi suami saya bongkar dia main lempar-lempar aja di belakang, jadi belum dibereskan. Makanya supaya tidak terlalu dipandang atau tidak enak dipandang, jadi saya sensor aja. Video pemasangan tiang saya singkat aja ya teman-teman ya, soalnya selama saya masang tiang itu memang gak enak banget dipandang. Sebetulnya tadi itu banyak ya teman-teman ya, saya itu memvideokan dari awal sampai selesai, tapi setelah saya pikir-pikir lebih baik gak usah semuanya saya upload, karena ya itu lagi-lagi karena pemandangannya. Ya beginilah ya teman-teman ya kegiatan saya dan suami di rumah kalau lagi rombak apapun itu, entah itu dapur, bukan dapur sih, entah itu meja dapur, entah itu ya WC ini ya, karena rumah kami ini rumah papan, rumah reok ya. Jadi begini ya teman-teman ya, jangan salfok ya, jangan dipikir ini itu kandang ayam.
Kenapa dari tadi saya selalu bilangnya kandang ayam? Soalnya saya itu ingat ya teman-teman ya, kemarin saya nonton channel YouTube-nya Kakak Santang, yang Santang apa ya saya lupa, tapi saya sering nonton YouTube kakak itu. Kami itu sama-sama ya teman-teman ya, keseharian dan juga saat mulung kami juga konten. Jadi waktu saya nonton video dia, ada yang komen katanya, "Kak, beresin kandang ayam," katanya gitu. Makanya saya itu dari tadi ngomongnya ini itu rumah bukan kandang ayam. Bukannya saya apa ya teman-teman ya, ya terserah lah ya orang-orang menilainya, karena memang keadaan kami itu seperti ini, rumah kami begini, jadi kami nggak bisa memaksakan keadaan. Jadi saya juga tidak harus malu-malu dengan keadaan yang ada. Buat apa kita berlagak kaya, mewah, rumah bagus, padahal aslinya rumah kami itu reok, udah lapuk, didorong pakai jari, runtuh. Contohnya WC saya ini. Kemarin saya nggak tahu siapa yang masuk WC, tiba-tiba dindingnya itu tanggal satu per satu. Sayangnya saya nggak video ini ya teman-teman ya, soalnya nggak penting-penting juga kan. Seperti inilah kekompakan saya dan suami jika ingin memperbaiki sesuatu di rumah. Apapun yang kami perbaiki, pasti suami itu nungguin saya. Karena apa? Karena katanya kalau dia ngerjainnya sendiri, nanti kalau udah selesai saya itu banyak komplainnya. Yang ini salah lah, yang itu salah lah. Makanya suami kalau mau memperbaiki sesuatu di rumah, pasti dia itu nungguin saya. Karena dia itu malas, saya itu ngomel. Ya biasa ya teman-teman ya, kita kan mama pasti seperti itu ya, pengennya sesuai dengan yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Dinding WC ini saya menggunakan seng-seng bekas yang ada di rumah ya teman-teman ya. Soalnya saya memperbaiki dinding WC ini tanpa budget, hanya modal beli paku aja. Jadi saya menggunakan barang-barang yang ada di belakang seperti seng bekas, papan bekas, pokoknya serba bekas terkecuali tiang. Tiang itu memang sudah ada lama di rumah saya. Itu tiang yang dikumpulkan oleh keponakan saya teman-teman ya. Di sini kan ada sungai, jadi banyak kayu-kayu hanyut yang lurus. Jadi kami di sini kalau bikin pagar, bikin dapur, bikin tiang rumah atau tiang WC atau tiang kamar mandi, pokoknya intinya yang rumah papan pasti menggunakan kayu yang seperti ini, kayu bulat yang lurus yang didapat di sungai ya teman-teman ya. Di sungai itu banyak kayu-kayu hanyut, jadi keponakan, mertua dan adik ipar saya itu suka kumpulin nanti dijual. Karena di sini itu masih banyak rumah-rumah papan, makanya kayu-kayu bulat atau kayu yang panjang lurus seperti ini itu masih laku. Kalau kita mau cari dan kita mau kumpulin, ada aja yang beli untuk ya seperti saya ini, memperbaiki kamar mandi lah, atau memperbaiki dapur lah, atau juga pagar. Ini saya berdiskusi sama suami, pagar bagian atasnya apa, bagian samping sana apa, soalnya udah banyak papan-papan yang lapuk. Setelah saya pikir-pikir, kata suami bagian atas yang belakang ini kita kasih aja papan bekas, yang bekas dinding WC kemarin juga ya teman-teman ya. Soalnya kan kalau bagian atas nggak apa-apa ya teman-teman ya, bisa tahan, dan nanti nggak semua ditutup bagian atas. Dan yang bagian sebelah sana kami tutup bagian bawahnya menggunakan papan bekas, dan nanti bagian atas menggunakan seng. Ya beginilah kamar mandi, bukan kamar mandi, lagi-lagi saya bilangnya kamar mandi ya teman-teman ya. Beginilah keadaan WC kami, WC sederhana untuk rumah papan sederhana. Oh ya, jangan salfok ya teman-teman ya. Itu kan ada jemuran celana lepis suami saya. Kenapa saya jemurnya di situ? Soalnya jemuran yang lain yang saya tunjukkan di awal tadi udah pada penuh. Ya begitulah ya teman-teman ya. Soalnya saya itu nyucinya jarang, seminggu kadang 2 kali atau 3 kali. Pokoknya intinya saya itu jarang sekali menyuci. Makanya sekali nyuci jemurannya itu udah nggak muat. Padahal jemuran saya itu banyak ya teman-teman ya, dan juga cukup luas. Bukan cukup luas sih, tapi cukup panjang tempat jemuran-jemurannya. Walaupun jemuran saya itu banyak dan dibuat suami besar,
tetap aja nggak cukup ya, karena inilah, sedangkan anger saya aja lebih dari 10 lusin ya teman-teman ya, tidak cukup. Tapi ya mau diapain lagi, alhamdulillahnya suami saya itu nggak pernah protes kalau saya itu nggak nyuci. Kapan saya mau nyuci, kapan saya mau beraktivitas apapun di rumah, suka-suka saya. Suami itu nggak pernah protes ya. Kalau pakaian dia itu habis, dia cuci sendiri kalau saya belum nyuci. Tapi kalau untuk lepis, saya itu nggak pernah nyuci ya teman-teman ya, karena yang nyuci lepis itu hanya suami. Soalnya saya itu nggak sanggup kalau menyuci celana lepis. Dari zaman dulu sampai sekarang, dari kami awal menikah sampai detik ini udah 12 tahun ya teman-teman ya, saya itu tidak pernah mencuci celana lepis dia atau mencuci baju kerja dia. Saya hanya mencuci baju kerja dia kalau dia itu memang betul-betulan tidak ada waktu lagi untuk menyuci. Misalnya dia itu pergi pagi, pulang sore atau pulang malam, besoknya gitu lagi 1 sampai 2 minggu kayak gitu terus, barulah saya mencuci pakaian kerjanya. Tapi tetap nggak lepis ya teman-teman ya, saya tetap tidak menyuci lepis walaupun dia sibuk bekerja, karena kalau lepis ya saya biarin gitu aja. Saya kalau nyimpan baju kotor itu ada khusus keranjang untuk baju kotor, jadi walaupun baju kotornya itu berminggu-minggu, berhari-hari, tetap tidak bau atau gimana ya teman-teman ya. Pokoknya ada khusus keranjang untuk baju kotor. Ini di sebelah sini saya sudah mulai menutup hanya di dinding seng sama seperti ini ya teman-teman, kayu-kayu bekas. Ya nih, sederhana beginilah saja, pemandangan aja. Ini penampakan kamar mandi kami. Bukan kamar mandi ya, tapi ini WC. Agar ini memang khusus WC aja, ya, kalau mandi di tempat lain. Saat kita lagi rapat, sekarang mau dilanjut nutup yang ini pakai terpal. Soalnya tadi kami ambil seng ini ya teman-teman ya. Kami lanjut seng ini kami jadikan terpal di bagian untuk sini. Nutup kamar mandinya, kemarin WC-nya gitu maksud terus saya. Tadi dibongkar untuk seng kamar mandi, kamar mandi lagi, tapi dibongkar untuk seng WC yang tadi. Makanya saya ganti dengan terpal aja. Saya bilang sama suami pasang terpal aja, soalnya kami itu mandi di sebelah sininya ya teman-teman ya. Kalau nggak ditutup takutnya nanti ada orang lewat. Kalau di sebelah tembok itu kebun saya ya teman-teman ya, kebun mini saya. Sebetulnya di rumah itu masih ada beberapa seng bekas, tapi sengnya itu masih bagus ya teman-teman ya, masih kelihatan baru. Jadi suami saya nggak mau pasang di WC ataupun di dinding ini, makanya kami pasang terpal aja. Kalau terpal ini memang nggak akan bertahan lama, paling beberapa bulan juga udah robek-robek. Hanya saja di rumah itu banyak terpal, nanti kalau robek ya diganti lagi gitu aja ya teman-teman ya. Setidaknya ini tertutup, siapa tahu nanti di sebelah sana ada orang lewat saat saya mandi atau anak-anak mandi. Tapi saya rasa nggak bakal ada ya teman-teman ya, soalnya itu di balik tembok adalah kebun mini saya, dan di sebelah sananya tempat yang biasa saya rekam saat saya panen sayur daun pakis. Seperti itulah kegiatan saya di rumah dengan suami ya teman-teman ya. Selain mulung, saya juga melakukan kegiatan yang lainnya. Semoga teman-teman terhibur dengan video kegiatan saya hari ini. Terima kasih ya teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Jangan segan-segan untuk mengkritik video saya agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum.